ya Allah, mana sih nih pada pegawai-pegawai ini nggak ngurusin. Lah, belum sholat lagi, duh repot banget. Astagfirullahaladzim, gimana udah bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kayaknya tenang banget, Aduh ya healing Allah, banget dari Bib. tadi. Kelihatannya begitu ya? Iya. Lagi pusing, lagi tenang bagaimana orang dari tadi kalut begini. Jalan-jalan. Hah? Kan kalau di Malaysia katanya pusing. Ya, Bib lucu ya. Orang lagi pusing, Bib, ya kan? Kenapa? Mumet kepala. Ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Iya benar bulan kan, penuh Bib? keberkahan. Nah, itu dia bulan penuh keberkahan. Sedangkan kan aku sibuk ya, Bib ya. Pengen kayak ibadah tuh diperbanyak sebanyak-banyaknya. Kayak sholat nggak cuma wajib aja, tapi juga kayak sholat sunnah gitu. Iya. Tapi kan aku mesti kerja gitu loh, Bib. Jadi ini kayak waktunya bingung nih mau kebagi-bagi. Masih ada urusan, tapi kayak pengen sholat juga. Jadi gimana coba, Bib? Padahal kan kalau di bulan Ramadan pahala katanya dilipat gandakan. Aku ngeliat kamu ngomong ngos-ngosan. Capek ya, Bib ya? Iya sama. Aku pergi dulu ya. Ya Bib, jangan dong Bib, ya ampun. Karena Habib adalah solusi dari segala Banyak masalah. banget kayaknya masalahnya. Iya emang biasa lah Bib gitu, makanya Habib suka datang ke sini sih. Padahal sebenarnya simple. Solusinya tuh satu, Kenapa simple? jaga sholat. Karena sholat itu sudah ada waktunya, Iya. dan dengan menjaga sholat, kita berarti mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Kalau kita udah mengendalikan waktu, kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Orang yang disiplin waktu, kerjanya sukses. Iya. Orang yang disiplin waktu, akhiratnya juga sukses. Tinggal bagaimana cara kita memanage waktu kita. Manajemen waktu itu belajar diantaranya melalui sholat. Makanya kan Quran juga gitu, mendidik kita untuk mengendalikan waktu. Iya. Ja'alnan nahara ma'asya. Aku telah tentukan siang hari itu sebagai waktu untuk kamu mencari kehidupan. Artinya bekerja dalam surat An-Naba ayat ke-11 tuh. Iya. Begitu juga sebelumnya An-Naba ayat ke-10. Kata Allah, aku telah ciptakan malam harinya itu untuk kamu beristirahat. Artinya, tapi kan ada orang yang kerjanya malam. Iya, maksudnya udah diatur sama Allah agar kamu itu membagi waktu untuk bekerja, istirahat, ibadah, jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kata kayak nggak ada waktu gitu Bib ya? Iya, nggak ada waktu mah, ada waktunya mah. Iya takut misalnya kayak, aduh ya udah deh, yang penting ngerjain wajibnya aja dulu deh, yang sunnah-sunnahnya ntar aja belakangan gitu, gimana tuh Nah Bib? itu karena kita emang udah gak niat ngerjain sunnahnya, belakangan, akhirnya ya udah. Habib mah nyindir kalau gitu Nah, kan iya, kan kadang orang tuh kayak ntar Iya sih. Iya sih. Akhirnya ya gak pernah dapat waktu. Gimana mau dapat waktu, gak pernah dikasih waktu. Iya juga. Jadi walaupun itu ibadah sunnah, jadi tetap harus ada waktunya disempat-sempatkan Iya, gitu dan ya. harus Bib? diawali dari komitmen bahwa kita akan berpegang kepada sunnah. Ih, Masya Allah. Jadi kalau misalnya, kalau boleh tahu gitu Bib, kalau Rasulullah tuh amalan-amalan sunnahnya tuh yang kayak dianjurkan tuh yang kayak gimana aja sih Bib? Gini, kadang ya, kita itu bisa melakukan amalan Iya. sunnah, tapi kita gak sadar karena kita gak punya ilmunya sehingga gak diniatin. Contohnya, kerja. Kerja itu kata Nabi ibadah, asalkan kamu niatin ibadah. Oh, jadi ini saya punya restoran gini, kerja melayani customer itu berarti ibadah dong. Iya dong, ada satu kelompok sahabat bersama Nabi Muhammad di masjid lagi ngaji, baca Quran, iktikaf, melakukan ritual-ritual sunnah. Iya. Kemudian ada anak muda lewat di depannya, sedang manggul kayu Iya. untuk ke pasar. Kemudian kata para sahabat, ih rugi sekali dia, kita sibuk ibadah di masjid, dia malah Kerja. sibuk kerja. Kemudian kata Nabi, yang dilakukan dia kalau untuk menghindarkan dirinya dari ngemis atau menafkahi keluarganya atau orang tuanya, maka itu adalah jihad fisabilillah. Ibadah yang Masya sangat mulia di sisi Allah. Asalkan memang diniatkan. Nah, ini kita niatin ibadah. Ngobrol gini ibadah. Amin. Asalkan diniatkan ibadah, ditujukan ibadah, dan yang diobrolin juga bernilai ibadah. Kayak kita nih kan di ruang ngaji, jadi Iya. ngaji kan kita. Memberikan pencerahan buat teman-teman ngaji. Benar. Tapi kalau kita gibah, Nah, itu jadi bukan ya. maksiat. Dan Iya. di luar itu banyak sekali di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Dan sederhana deh, yang sederhana aja. Apa Karena tuh Bib? pertama, makan sahur. Oh iya, enak lagi tuh makan ya kan? Maka ada keberkahan.
Bahkan makan sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum kita, kata Nabi Muhammad. Oh. Yang kedua, Umat-umat sebelum itu nggak ada yang puasa, nggak nggak ada yang sahur. Makanya ad-dinu yusrun, Islam itu salah satu cirinya adalah mudah. Oh. Bahkan itu menjadi salah satu identitas utama Islam, kata Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki. Mudah. Kemudian sahur Ya. di waktu akhir, menjelang imsak. Itu justru lebih bagus, Lebih Bib? bagus. Oh gitu. Jadi lebih cepat, lebih tidak baik kalau urusan sahur. Oh gitu ya. Iya, lebih cepat, lebih tidak baik. Lah besok berarti aku mepet-mepet aja dong. Mepet, tapi jangan mepet azan, mepet imsak. Oh, kalau di mulut masih ada air, tahu-tahu ada azan, boleh telan kan, Bib? Enggak boleh dong. Jadi udah Keluarin. dikeluarin. Ya sayang, Bib, Mubazir. mubazir. Nah, makanya dikasih imsak. Biar kita gak mubazir, Oh, iya. tapi juga tetap bisa puasa. Ibaratnya kalau kayak rambu lalu lintas, lampu kuning lah, siap-siap nih, Lampu gitu, kuning, udah mau merah, benar. gitu, atau udah mau hijau, gitu. Tapi ya. kalau urusan sunnah yang ketiga ini, Iya. lebih cepat, lebih baik. Berbuka. Berarti boleh buka pas asar dong, Bib? Enggak dong, ya maksudnya lebih cepat sesuai waktunya. Maghrib. Di maghrib. Iya. Kalau itu mah saya habis sahur subuh, ya nanti jam 10 buka aja kan, cepet banget, lebih baik. Tapi juga jangan lebay kayak teman saya. Kenapa tuh? Teman saya sebelum azan udah ditaruh kormanya di sini. Begitu Allah Akbar dia telan sama bijinya lagi. Ya Allah. Nah, juga ada tuh sunnah lain selain itu, yaitu berbuka dengan kurma Iya. basah. Kalau nggak ada kurma kering yang biasanya warnanya kuning tuh, Iya. Kurma basah, kurma kering. kurma basah tuh yang Kurma biasanya udah dimasukin coklat. mangkok, ada air basah jadi Nggak, kurma. apalagi mangkoknya kobokan lagi isinya airnya. Jangan dong, Nggak. Bib. Itu mau jadi penyakit ntar. Kurma yang udah matang, yang udah coklat, Iya. hitam. Iya, Nah, itu namanya kurma basah. iya, kalau nggak ada yang setengah matang, biasanya dibilangnya rooftop. Oh, rooftop, Iya, tahu lantai ya. 3 biasanya kan ada tuh. Rooftop, aduh lucu, Bi. Gitu. Atau kalau nggak ada air. Oh. Nah, tapi kata Imam Asy-Syaukani, maksudnya kurma itu, kalau kurma kan di Eropa nggak ada, di sini juga nggak ada kecuali impor dari Arab. Masa Iya. Islam nggak adil? Nah, ilatnya, sebabnya itu adalah maksudnya semua yang manis-manis. Oh. Berarti minum es cendol. Boleh. Iya, yang manis-manis. Berarti nggak boleh buka pakai pastel dong, Bib. Nah, kenapa? Mungkin sama apa lagi ya? Gorengan Nah, gitu itu nggak kan asin, apa-apa. nggak manis. apa-apa, itu kan bukannya. Yang penting takjilnya pas pertama kali itu yang Oh. manis-manis. Kenapa? Karena yang manis itu memberikan tenaga dan yang air putih itu mensucikan diri. Itu juga termasuk sunnah ya. Sunnah. Ada lagi sunnahnya sholat taraweh, Salat tarawih iktikaf, di masjid. khususnya di 10 malam 10 malam terakhir. terakhir, oh iya. Kemudian juga membaca Al-Quran. Iya, membaca Karena Quran. syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran Al-Quran, Ramadan ya, betul. ini. Dan seperti ceritanya Sayyidah Aisyah, Nabi itu di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Bagi-bagi gitu ya, Bib. Dan yang paling mulia ngasih makan orang yang berpuasa. Wah. Pahalanya seperti kita berpuasa secara sempurna. Oke, oke. Cuman oke. jangan sampai kita justru ngasih makan yang nggak puasa. Kita ngasih makan yang puasa Dapat dosa supaya juga, pas dia ya. lagi puasa kita suruh dia makan. Nah, Itu dosa. itu ya? namanya dosa tuh. Orang bukan nyari pahala malah nyari dosa ya. Kecuali ngasih makan orang yang memang wajib nggak puasa. Oh, itu boleh juga kan, Bib? Boleh, itu sedekah. Karena kan ada kan orang yang wajib nggak puasa Ya misalnya kayak lagi sakit. atau lagi datang bulan. Iya. Itu kan wajib nggak puasa dan susah kan nyari tempat buka. Iya, Saya betul. pernah tuh sakit, Iya. nyari tempat buka susah. Terus ada warteg kan, Iya. pakai horden gitu kan. Iya. Nah, saya kebetulan kalau sakit di rumah pakai sarung doang. Iya. Ini zaman sebelum nikah. Iya. Terus bajunya pakai baju apa ya? Udah pakai baju koko karena di belakang pintu ada baju koko biasanya Iya. buat sholat. Iya. Saya jalan, mana-mana saya kan pakai kopiah. Iya.
Saya masuklah warteg tuh, pada ribut. Disangkanya saya mau nertipin orang yang nggak puasa. Padahal nggak mau puasa makan juga. Iya kan, saya husnudon aja, siapa tahu mereka sakit juga kan. Ternyata mereka Ya sakit, panu katanya. oh ya, kalau Panu itu kayaknya sih bisa puasa sih, Bib. Seharusnya. Iya. Saya udah bilangin, panu doang lu, nggak puasa. Emang panunya di dalam tenggorokan gitu. Katanya, ini lihat Bib, di dalam Bib, gitu. Itu mah radang. Ini ada pertanyaan ya, Bib ya. Dari who_run. Apa benar kalau kita ragu melakukan amalan sunnah karena takut dicap pamer termasuk ria? Nah, itu kata Quran ya. Iya. Intubdus shadaqati fani immahiyah. Memperlihatkan kebaikanmu baik dalam bentuk sedekah ataupun yang lain belum tentu ria, nggak apa-apa bisa jadi. Asalkan niatnya memang bukan ria. Ria itu kan soal hati. Kalau niatnya untuk dakwah, ngajak orang juga biar ikutan sedekah, ikutan ngaji, ikutan melakukan kebaikan. Justru jadi tambahan kebaikan. Atau niatnya untuk laporan, dia udah ngumpulin donasi, dilaporkan dengan di-share di media sosial, gak apa-apa. Untuk kayak memotivasi orang lain, siapa tahu mau ikut berdonasi juga. Makanya, gitu ya. Udah gak bantu malah suuzon. Nah, udah gak dapat pahala malah dapat dosa. Ini mungkin yang nanya juga dia merasa ingin pamer kali, Bib, sebenarnya. Dengan pertanyaan. Iya, jadi makanya dia nanya apa kalau misalnya aku kerjain banyak sunnah, jadi jatuhnya ria gitu di mata orang lain. Jadi kenapa sunnah itu penting? Sebab kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mengaku cinta Allah, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Bukan hanya jalan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran, tapi sunnahnya Nabi Muhammad itu juga bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan bukti kita benar-benar meneladani Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Salman Al-Farisi itu dulu punya kebiasaan kalau ke masjid nyari jejak kakinya Nabi Muhammad. Oh serius, Bib? Iya. Jadi dia menapaki bekas jejak kakinya Nabi Muhammad. Betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, mengambil kemuliaan dari Nabi Muhammad. Masya Allah. Imam Malik kalau ke Madinah nggak pakai sendal. Karena mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Merasakan apa yang dirasakan Nabi dan berharap asar jejaknya Nabi itu juga nempel di kakinya dia. Karena Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang terkait dengan beliau itu ada kemuliaan dan memuliakan. Bahkan sendalnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa ketika bertemu untuk berdialog dengan Allah di Bukit Tua, itu lepas sendalnya. Sendalnya suruh lepas karena itu tempat suci. Tapi Nabi Muhammad ketika Mi'raj, Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan untuk melepas sendalnya. Makanya sendalnya Nabi Muhammad itu menjadi mulia karena nempel kepada Nabi Muhammad. Nah, kita berharap tuh ketika di Madinah kita pakai jalan kaki, gak pakai sendal itu seperti Imam Malik biar dapat keberkahan Nabi Muhammad. Karena itu kan kotanya Nabi Muhammad. Aduh ya ampun, seru banget sih. Nanti kita ngobrol lagi soal sunnah-sunnah yang kayak gini ya, Bib ya? Bisa sih masih ya. Masih Sahur bisa masih dong, lumayan. Masih lama kok, Bib. Ya kan yang penting kan mepet. Harus mepet tadi kan. Kita kasih kesempatan teman-teman ngaji untuk nanya lagi di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ngaji. Oh, nanti suguhan sahurnya ini ya? Minumnya ya? Pokoknya dijagain, lilinnya jangan sampai mati, Bib ya. Ada yang lagi kerja? Ada yang lagi muter. Kirain minumannya ini. Aduh, ini makin banyak emang banget gini ya, kalau kita Bib? Ruang ngaji nih gini emang ya? Emang gini, kita kosong aja, kita menghormati orang yang puasa kan. Jadi kita nggak menyuguhkan apa-apa. Siapa ya yang puasa jam segini ya? Belum ada sih memang, Bib. Cuman ya kita konsepnya menghormati. Gitu ya kan, menahan hawa nafsu sedari sekarang. Gitu ya kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bib. Banyak banget pertanyaannya soalnya. Jadi kalau misalnya sambil makan kan takutnya nanti ngejawabnya nggak enak. Iya, jadi kita makannya nanti setelah azan subuh. Lebih gak enak tuh, gak enak sama Allah. Iya juga sih ya. Ini dari dims.dra.prtm. Lebih baik mana ya, Bib? Kita mengerjakan satu sunnah tapi istiqomah, atau banyak sunnah tapi nggak istiqomah? Kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, lebih baik
istiqomah walaupun sedikit daripada banyak tapi musiman. Jadi sunnahnya yang kecil dan sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Ketimbang. Pasti akan kecanduan. Yang Iya, namanya iya. kebaikan itu bikin kecanduan, yang namanya kemaksiatan itu bikin akhirnya malas. Nggak ada tuh orang yang kemudian seumur hidup Iya. misalnya maksiat. Kalaupun itu karena terlilit aja, tapi pengen berhenti. Orang kalau udah tua, inget umur, udah pengen berhenti aja deh, Iya, maksiat iya. deh gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak perkara ini nih Bib, kan tadi dibilang mendingan sedikit aja tapi istiqomah gitu. Tapi misalnya kita lagi ada keluangan waktu, lagi banyak gitu. Mau perbanyak sesimpel sholat deh. Sholat sunnahnya kita banyakin nih hari ini karena kita lagi luang waktunya. Tapi kalau besok ya kerjaan kita padat, ya udah yang biasa kita kerjain aja gitu, nggak apa-apa. Ketika kita punya waktu yang luang, Iya. maka itu jadikanlah waktu kita untuk semakin intim dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan entah amalan sunnah apapun ataupun dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Oh, baik. Jadi biar ini waktunya yang banyak itu gak sia-sia. Berguna lah ya, dimanfaatkan untuk selalu ingat sama Allah gitu ya. Benar, karena paling berkahnya waktu adalah yang digunakan untuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, jangan buat tiktokan terus ya Bib. Game. Main Juga. game. Iya. Ya. Enak tapi tuh Bib, anak zaman sekarang biasanya tuh begitu. Sebenarnya. Iya. Ya, kita kan gak ngerasa. Kalau tiktokan Iya. scroll 3 jam. Iya, tahu-tahu udah gelap gitu. Makanya coba kalau buat ibadah baru berapa rakaat, lama banget ya. Iya kan? Berarti tuh waktu kita masih belum berkah. Ya Allah, ya itu harus diingatkan. Itu kayak harus ikut makanya yang namanya ruang ngaji ini. Jadi biar kita tuh yang tadinya udah mau meleng, iya lagi balik ke jalan yang Iya, benar gitu kan, Bib. benar. Ya Allah, Masya Allah, aku berasa bermanfaat banget loh di sini. Walaupun bukan aku yang jawabin pertanyaannya. Tapi kan sama-sama. Kalau nggak Iya dari sih. dirimu yang nanya, kan aku nggak tahu mau At jawab least apa. dapat ilmu juga kan Benar. akunya. Nah, ada lagi nih Bib, pertanyaan dari Mahasinimdat. Bib, kriteria sunnah yang paling mulia dan pahalanya besar itu yang gimana? Iya, jadi semua sunnah itu memiliki pahalanya masing-masing yang pasti besar. Apalagi ketika dilakukan di bulan Ramadan karena ada pelipat gandaan lantaran ini bulan yang penuh keberkahan. Ya. Jadi lakukan apa aja dari sunnah yang kamu mampu melakukannya. Apa aja pilih. Nggak usah dibanding-bandingin antara, gua memilih ini, nggak mau memilih itu. Gua milih itu, nggak mau ini. Jangan membanding-bandingkan kebaikan. Melakukan apa yang menurut kita mampu. Lakukanlah ketakwaan itu semampu kalian. Lakukan apa yang kiranya mampu. Nggak ada yang kecil di mata Allah. Misalnya ada kisah tentang Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman yang dipertemukan dengan penghuni surga oleh Allah, yang dia menjadi penghuni surga lantaran tiap mau makan baca doa dulu sebagai wujud terima kasih kepada siapa saja yang menyebabkan makanan itu sampai ke tempatnya. Tumbuhan, cacing, hewan, petani, tukang kebun, dan utamanya adalah Allah yang memberikan nikmat sehingga makanan itu sampai dan bisa dirasakan dengan nikmat. Gitu doang setiap mau makan. Sesimpel itu ya Bib ya? Kita mah setiap mau makan boro-boro doa makan. Iya, kayak Bismillahnya aja kepotong. Enggak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Itu pun sambil dialog. mulu. Bismillah gitu ya. Iya. Atau kalau nggak kayak, ya makanannya begini doang, nggak ada yang lain gitu, nggak Nah, bersyukur. Di antara sunnah Nabi Muhammad nggak pernah mencela makanan. Oh, itu hal benar. simpel, jadi nggak perlu sampai ke tahap sholat sunnah dulu atau ngaji dulu, yang kayak di kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakuin Jangan juga ya Bib mencela ya? makanan, jangan mencela minuman. Juga di antara sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad, jangan mencela hujan. Aduh. Ya elah hujan. Iya. Aduh hujan lagi. Rezekinya jadi seret kata Nabi Muhammad. Ya Allah. Dan masuk akal kan kalau kita aduh hujan, akhirnya yaudah jangan keluar dulu, ditunda kerja aja rezekinya seret. Iya juga Coba sih. alhamdulillah hujan, kita tetap pakai jas hujan gitu. Gaspol tetap berangkat kerja, Iya, bismillah gitu. bismillah. Iya ya. Ya Allah, Masya Allah, Jadi sesimpel pokoknya itu ya Bib. apa aja deh yang kamu ketahui tentang sunnah, Ya. kamu lakukan. Karena ilmu yang sejati dalam Islam itu adalah ilmu yang dilakukan, yang kemudian disebut dengan adab atau akhlak.
Jadi Kalau nggak dilakukan mah bukan ilmu. iya, percuma kita ilmunya banyak tapi nggak dipraktekin. Mendingan kayak ilmunya cuman sedikit kali ya Bib, tapi kayak ya udah kita istiqomah Iya. ngelakuinnya gitu Kayak ya. lebih baik mana? Tahu sedikit tentang banyak hal atau tahu banyak tentang sedikit hal? Tahu banyak tentang sedikit hal. Biar kita jadi spesialis kan, kalau di Iya, dokter jadi kan juga lebih gitu. mendalam gitu. Mendalam, dan kalau tahu sedikit tentang banyak hal bisa tersesat kita karena Iya, taunya betul. separuh-separuh. Permukaannya doang gitu Iya, ya. antibiotik aja kalau dimakan separuh kan nggak baik. Nggak boleh, mesti sampai habis ya Sampai kan. habis, kan? Ih, pinter banget Habib ya Allah. Aduh. Nggak sia-sia loh kalau suka main ke sini ya kan. Iya. Saya mendapatkan pencerahan, teman-teman ngaji juga mendapat pencerahan, bahkan mendapat keberkahan Ramadan, dapat 500.000 rupiah. Masya Allah. Yang beruntung itu ada Mahasinimdat, sama satu lagi ada dims.ndra.prtm. Selamat dapat 500.000 rupiah masing-masing. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Pokoknya buat teman-teman yang mau mendapatkan pencerahan selama bulan Ramadan ini, bisa nonton Ruang Ngaji lah setiap hari, setiap jam 3 sebelum azan subuh ya Bib ya. Benar. Iya, Dan mau tahu nggak apa yang paling mulia apa tuh Bib? saat sahur? Apa ya? Ngasih makan orang yang mau berpuasa. Ih, Masya Allah, itu kayaknya sindiran buat saya. Mohon maaf nih teman-teman ngaji ya, kayaknya saya harus pamit. Sindiran itu datang sedikit-sedikit tapi tajam ya Bib ya. Ya udah kalau gitu saya siapin sahurnya. Sampai ketemu lagi besok ya teman ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV